Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut tetap tinggal di dalam dirimu, diriku, dan diri kita semua. Dan masing-masing dari kita memiliki kesempatan untuk melakukan pertobatan. Tetapi harapannya pertobatan kita menghasilkan buah kebaikan dan bukan justru kita mengulangi kesalahan kita karena merasa bahwa Allah penuh belas kasih kepada kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih sejati, Engkau menganugerahkan Kristus sebagai jaminan kebahagiaan kekal. Semoga kami membangun hidup dengan tunduk pada bimbingan Roh Kudus dan memusatkan hati kami pada kehendak-Mu di dalam setiap persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ditekankan dan ditegaskan kepada kita semua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan Anda dan saya serta kita semua dalam Kristus dari hukuman maut dan dosa yang seringkali membuat kita tidak mampu untuk memperbaiki hidup kita. Tetapi juga di sini kita perlu sadar bahwa ada kecenderungan untuk mengulangi perbuatan apa yang salah di hadapan Tuhan karena kita merasa nyaman, karena kita merasa malu, karena kita tidak mau berjuang dan berubah. Paulus mengingatkan Anda dan saya serta kita semua, setiap lembaran kehidupan yang Tuhan berikan adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki catatan merah di dalam persiaran hidup kita. Allah memberikan kesempatan. Allah begitu penuh belas kasih. Tetapi jangan sampai kasih Allah yang begitu maha rahim kepada setiap orang beriman, lalu lantas kita dengan seenaknya mengulangi perbuatan salah kita. Mestinya kita sadar untuk senantiasa mau memperbaiki dan bukan justru larut dengan alasan masih belum ketahuan. Di dalam Injil hari ini sangat menarik untuk kita refleksikan dan kita renungkan. Jelas di sini dikatakan, sudah 3 tahun aku datang untuk mencari buah pada pohon ini, tetapi tidak pernah aku menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Lalu datang sang pengurus anggur itu berkata kepada tuan pemilik kebun anggur itu, Tuan, biarkanlah pohon ara ini tumbuh. Selama setahun lagi, aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberikan pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak tebanglah. Begitu banyak orang yang mencintai kita, dan Tuhan pun dengan caranya, dengan karyanya, mengutus orang-orang sesama kita untuk mengingatkan kita agar kita menggunakan kesempatan itu. Tetapi seringkali karena keangkuhan, karena ketidaksadaran, seringkali ketika diberikan kesempatan dan diingatkan, kita tidak menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Bahkan seringkali kita lupa seperti pohon ara yang tumbuh di antara kebun anggur. Seringkali kita lupa bahwa kita ada dan berbeda dari yang lain. Lantas kita dengan mudah mengatakan bahwa saya tidak sendirian berbuat salah. Saya tidak sendirian melanggar aturan. Masih banyak orang lain yang lebih jahat daripada saya. Untuk menjadi baik tidak perlu
mencari orang lain yang lebih buruk dari kita. Tidak perlu menghakimi orang lain atau menuduh orang lain lebih buruk dari kita. Orang yang beriman, dia akan merefleksikan, memperbaiki diri, menyirami dirinya dengan sabda Allah ketika mengalami kekeringan, ketika mengalami keraguan akan imannya. Ia mencari dari sang sumber itu sendiri, membuka kitab suci, membaca, merefleksikan, dan mencari kekuatan. Dengan demikian, mestinya kita akan menghasilkan buah. Jika iman yang dikuatkan oleh sabda dihidupi dan dilaksanakan di dalam persiaran hidup kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Allah mengendaki Anda dan saya serta kita semua untuk hidup sebagai orang beriman yang menjadi terang dan menghasilkan buah kebaikan, bukan untuk mencari orang yang salah lalu membenarkan kesalahan kita hanya karena sesama kita lebih buruk dari kita. Orang yang beriman senantiasa menolong dan bukan menghakimi. Orang beriman senantiasa memberikan teladan dan bukan hanya pandai mengkritisi. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati. Amin.